dan bersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, wawasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, wawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kasih setianya, wawasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah.
Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita memulai ibadah kita, namun terlebih dahulu kita mau bacakan Mazmur 53 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Kebobrokan manusia untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada orang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita berada di tempat ini. Kita boleh berkumpul, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Yesus Tuhan. Mari semuanya kita mau bangkit berdiri. Kita angkat lagu penyembahan kita. Kau tahu hatiku Tuhan. Yesus. Engkau tahu setiap rancangan hidup kami Tuhan. Engkau tahu masa depan kami ya Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hidupku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, dalam segenap mimpiku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hidupku Tuhan. Kau tahu harapku.
Yesus anugerah. Yesus anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Ya Yesus, Engkau yang terbaik Tuhan, Engkau yang termanis di dalam hidup kami ya Bapa. Biar kaum wanita saja yang menaikkan lagu penyembahan ini. Kau tahu hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, Kau tahu hidupku Tuhan. Amin Yesus, Kau tahu harapku. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Kaum prianya saja katakan, ya Yesus Tuhan, dalam segenap langkahku, oh hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan Yesus anugerah. Yesus anugerah
Yesus. Katakan pujian kita bagi Yesus. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Kau yang termanis Tuhan. Kau yang termulia ya Bapa. Terima kasih. Yesus Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami muliakan namamu Tuhan. Ya Yesus. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau kehidupan kami Tuhan. Engkau memegang kehidupan kami ya Bapa. Sampai saat ini Tuhan, Engkau pelihara kami Tuhan dengan senantiasa atas kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang hidup. Kami mau ibadah kami pada hari ini Tuhan Engkau yang pimpin ya Bapa. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, bahkan para pengerja-Mu ya Bapa, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, Engkau pakai lebih lagi dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau penuhi setiap ruangan di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Ada sukacita, amin ya. Kita mau masih kuat berdiri ya. Kita lanjut pujian kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Bersyukur ke dalam pelataran
Silakan untuk semuanya duduk kembali. Haleluya Yesus. Kalau sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima dan mendengar firman. Oh terima kasih Yesus. Biar firman yang kami dengar Tuhan boleh tertanam di hati kami ya Bapa. Kami mau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi orang di sekitar kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan memberi contoh dan teladan yang baik ya Bapa. Kuasai setiap kami Tuhan, hati pikiran kami ya Bapa. Biarlah kami semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menuntun, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sekali lagi katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tertetes air mata dalam hidupku.
Haleluya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan padamu, karena kami percaya penyertaan-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Dan apapun yang Kau perbuat bagi kami Tuhan, itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini siapkan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di seluruh dunia saat ini kita sedang mengalami suatu kesusahan dan penderitaan yang sama. Bukan hanya di Indonesia, negara-negara lain juga sama menghadapi permasalahan yang sama, ya, yaitu apa? Dunia kita sedang masuk dalam masa resesi yang besar, ya. Resesi ini muncul akibat COVID-19 ini, sehingga ekonomi semua negara hancur-hancuran, ya, pada habis semua. Nah, termasuk juga kita di Indonesia, kita sudah menjelang masuk dalam masa resesi ekonomi. Apa itu resesi ekonomi? Resesi ekonomi itu adalah suatu keadaan di mana perekonomian itu tidak banyak berjalan, ya. Artinya industri-industri yang menghasilkan barang dan jasa itu semakin terpuruk. Kenapa? Karena mereka bisa berproduksi tetapi tidak bisa menjual. Tidak ada yang bisa beli. Mengapa tidak bisa beli? Karena kita tahu dengan pembatasan social distancing, physical distancing, banyak produk-produk yang harusnya bisa dijual tidak bisa terjual, ya. Contohnya adalah salon, pengantenan, ya, bioskop, entertain itu, ya, tempat-tempat wisata, rumah makan, itu semua banyak yang gulung tikar dan tertutup, sehingga akan menimbulkan banyak gelombang orang yang nganggur. Begitu mulai orang yang nganggur akan ngerembet lagi. Harga motor dijual nggak ada yang bisa beli, mobil nggak ada yang bisa beli, ya. Nah, akibatnya apa? Pabrik-pabrik lain juga nanti akan bisa tutup beroperasi, dan ini akan menyeret banyak sekali kesusahan dalam perekonomian. Banyak pabrik akan bangkrut, akan tutup seperti itu, ya. Nah, ini kondisi resesi di mana dikatakan daya beli juga masyarakat menurun, tidak ada kemampuan, ya. Nah, dalam kondisi kehidupan yang sulit seperti ini, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam naungan dan pengharapan daripada Tuhan, ya. Karena itu dalam minggu kemarin pun saya berbicara tentang mujizat yang Tuhan Yesus Kristus adakan bagi kita. Pertanyaannya, apakah mujizat ini masih ada? Sangat masih ada sekali, ya. Mujizat tidak akan terjadi. Selalu ada mujizat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 pintu untuk orang bisa percaya kepada Yesus. Orang tidak akan bisa percaya kepada Yesus kecuali melalui 3 pintu ini, ya. Nah, 3 pintu ini kami hamba-hamba Tuhan itu banyak meneliti. Ya, setiap kali ada petobat-petobat baru, kita selalu banyak diskusi mengapa mereka percaya Yesus. Yang pertama, pintu pertama banyak orang bertobat itu melalui mujizat. Amin. Mujizat itu nyata masih terjadi. Apakah mujizat ini betul-betul suatu mujizat yang besar? Oh, enggak. Maksudnya mujizat itu bukan matahari akan berhenti berputar, bumi berhenti berputar. Oh, itu mujizat yang semua orang alami. Tiap mujizat bagi saya dan saudara akan berbeda sekali. Ya, bagi saya ini suatu mujizat, mungkin bagi saudara bukan suatu mujizat. Tetapi bagi orang yang mengalami ditolong oleh Tuhan dalam kondisi yang tidak ada pengharapan lagi, bukankah itu suatu mujizat? Amin, ya. Bagi saudara bisa pergi ke Medan bukan mujizat. Kenapa? Karena memang saudara bisnisnya bolak-balik Medan Jakarta, nggak mujizat. Tapi bagi saya bisa ke Medan suatu mujizat. Tiba-tiba ada anak Tuhan mengatakan, "Om, nanti bulan Desember saya mau beliin Om sama Tante ya tiket untuk ke Medan ya." Saya bilang, "Loh, kok kamu beliin Om Aling tiket ke Medan? Udah Om, tenang aja Om, kita di Medan ada acara." Wah, bagi saya itu suatu mujizat. Tapi bagi orang lain mungkin bukan suatu mujizat. Ya, nah, karena itu mujizat itu masih terus berlangsung dalam kehidupan ini. Amin. Ya,
Ada seorang yang bertobat yang tahun lalu kita baptis, ya, sangat sederhana sekali. Ya, dalam pekerjaannya dia kehilangan suatu barang dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini barang sangat penting sekali, ini tanggung jawab pekerjaan saya di mata bos. Kalau sampai saya kehilangan ini, wah pekerjaannya harus dirombak lagi dari awal. Dia berdoa, tiba-tiba barang yang dia cari itu ada pada tempatnya, ya, hanya bergeser tempat. Dia udah panik semalaman, dia gak bisa tidur, dia butuh mujizat daripada Tuhan. Dan nyata mujizat, tapi bagi kita kan bukan satu mujizat. Ya, nah mujizat ini memang sifatnya adalah personal sekali, ya, pribadi masing-masing. Tapi semua orang mengalami mujizat-mujizat ini daripada Tuhan. Amin. Ya, yang kedua, orang bisa mengenal Yesus dan orang bisa bertobat melalui kebenaran. Alkitab kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah kebenaran. Dan kebenaran yang sejati, yang gak bisa kita tukar dengan kitab lain. Dan orang banyak yang bertobat karena kebenaran dalam Alkitab. Yang ketiga, dari mana mujizat itu terjadi? Dari pernyataan kasih. Orang-orang anak-anak Tuhan yang menyadari dia mengasihi sesamanya, dia menolong sesamanya. Orang-orang yang terpapar, yang tidak ada ditolong oleh anak-anak Tuhan. Dan dia merasakan sentuhan kasih ini. Ya, nah mereka bertobat karena sentuhan kasih ini. Ada 3 pintu bagi kita untuk mengenal Tuhan. Nah karena itu saya gak bosan-bosan bicara tentang mujizat. Ya, mujizat ini suatu hal yang nyata. Memang pada pada abad ke-15, abad ke-16 di Kairo memang terjadi mujizat. Ya, ketika firman Tuhan dipraktekkan, dikatakan kalau engkau berkata kepada gunung, gunung ini akan pindah, gunung ini pindah. Maka bukit Mokatam dari ada yang ada di Kairo timur bisa bergeser ke Kairo barat. Dan sampai sekarang masih menjadi catatan sejarah. Itu fakta, mujizat yang secara besar itu terjadi. Tetapi mujizat-mujizat bagi kita pribadi itu pun juga masih terus ada. Amin. Ya, mari kita lihat Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Ya, nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang kita baca adalah kisah mujizat yang terjadi dan banyak kali mujizat-mujizat dalam Injil tercatat. Ya, nah mari kita lihat bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, mari kita lihat mujizat itu terjadi karena ada orang-orang yang berharap untuk orang lain mengalami mujizat. Ya, dalam ayat 22 dikatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang buta. Ya, ada orang membawa kepada Yesus seorang buta. Ada orang-orang yang membawa orang lain yang butuh pertolongan kepada Yesus. Mujizat yang bisa terjadi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh adalah jika ada orang lain yang mau peduli untuk orang lain bisa mengenal Yesus. Ada kepedulian orang lain untuk membawa orang lain mengenal Yesus. Ya, tercatat juga suatu ketika ada orang yang lumpuh sakit, tidak bisa bergerak. Teman-temannya rindu dia untuk dijamah oleh Yesus. Ketika mereka gotongan orang ini dibawa berempat digotong akan menghadap Yesus, ternyata tempatnya sangat padat. Dan mereka tidak kekurangan akal, mereka bobol langit-langit di atas rumah itu. Mereka turunin orang sakit itu persis ke depan Yesus. Dan Yesus tahu, Yesus mengatakan iman seperti inilah yang menyelamatkan. Artinya apa? Kalau ada orang lain yang peduli pada orang lain untuk membawa dia kepada Yesus, mujizat akan terjadi.
Amin. Amin. Nah, karena itu mari kita perhatikan baik-baik dalam kehidupan ini. Apakah kita rindu orang-orang yang kita kasihi mengalami mujizat? Kalau kita rindu orang-orang yang kita kasihi mengalami mujizat, mari kita bawa dia datang kepada Yesus. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus berani membawa orang itu datang kepada Yesus. Kita harus berani memperkenalkan dia kepada Yesus. Kalau tidak ada yang memperkenalkan kepada Yesus, mujizat tidak akan terjadi. Amin. Harus ada orang-orang yang peduli. Nah, apakah Yesus nggak bisa melakukan mujizat tanpa orang-orang? Bisa aja, tetapi Yesus seringkali dia tidak mau melakukan mujizat kalau tanpa ada perantara. Tanpa ada orang yang berkorban, tanpa ada orang yang bersyafaat bagi orang lain. Yesus kadang-kadang tidak melakukan mujizat seperti itu. Tetapi dia merindukan ada orang-orang lain yang bersyafaat. Orang-orang yang lain berkorban bagi orang lain. Dan itu indah di mata Yesus. Karena itu kalau kita ingin melihat orang lain mengalami mujizat, mari kita bawa dia datang kepada Yesus. Amin. Amin. Saudara tahu, gereja itu dalam bahasa Yunaninya dikatakan eklesia. Eklesia itu terdiri dari dua kata, ex dan kaleo. Ex itu artinya orang-orang yang dipanggil, kaleo itu keluar. Orang-orang yang dipanggil keluar. Itu gereja. Adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar untuk apa? Keluar untuk berhadapan dengan musuh. Keluar untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Saudara dan saya orang-orang yang dipanggil keluar. Untuk apa? Membela orang-orang yang ada di dalam. Itu makna gereja. Karena itu contohnya seumpama kita lagi berkumpul di sini. Tiba-tiba ada musuh datang ke depan menyerang. Ya, siapa yang mau melindungi kita? Siapa? Yang melindungi kita adalah orang yang berani keluar berhadapan dengan musuh. Itulah gereja. Itulah gereja. Amin. Nah, karena itu kalau kita orang yang percaya kepada Yesus, kita orang-orang yang dipanggil keluar, kita harus siap berkorban, kita harus siap bersyafaat bagi orang lain. Dengan kata lain, kita harus pasang dada untuk orang-orang yang kita cintai. Kita harus membela orang-orang yang kita cintai. Kita harus berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi. Gereja punya sifat seperti itu. Karena itu kalau gereja tidak mau berkorban bagi orang lain, dia bukan gereja. Dia bukan kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Tetapi dia mungkin hanya kumpulan orang-orang yang fun-funan, yang senang-senang. Rombongan bersepeda apalagi musim. Ya, mereka nggak ada pengorbanan seperti itu. Nah, tapi gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Untuk apa? Bersyafaat bagi orang lain. Membela orang lain. Nah, karena itu penting bagi kita mempraktekkan ini. Di tengah resesi kehidupan yang sulit ini, kita butuh mujizat-mujizat lebih banyak. Karena itu mari kita berkorban. Mari kita berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi. Kita bawa mereka kepada Yesus. Nggak perlu bawa mereka kepada Yesus itu kita datang ke gereja, bawa ke gereja apa. Nggak perlu. Gereja juga kita melakukan pembatasan. Tapi melalui apa kita bawa mereka? Melalui doa-doa kita. Amin. Setiap saat kita bangun, tidur, kita melek mata. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Doakan mereka. Maka mereka akan mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupannya. Kalau kita tidak pernah mendoakan mereka, mereka tidak akan bisa menerima mujizat. Mereka sama seperti orang yang buta, gak tahu harus bagaimana. Mereka pasrah hidupnya, ya udah gak tahu gimana lagi. Hanya orang-orang yang mengertilah, orang-orang yang berani berdoa, berkorban bagi orang lain. Itulah yang disebut namanya gereja. Yesus Kristus melakukan mujizatnya di situ. Nah, hari ini kenapa kita membangun kawanan kecil? Kawanan kecil bukan kita hanya berkumpul untuk senang-senang aja. Udah itu kita update di Facebook, yes selesai. Enggak. Justru di dalamnya ada hal-hal nilai yang besar yang harus kita praktekkan. Ketika kita berkumpul bersama-sama, mari kita saling mendoakan. Kalau saudara berkumpul dengan saya, jangan pikir saya gak butuh doa. Saya butuh doa, saya butuh dukungan doa. Setiap hari pun ketika saya bangun tengah malam, saya berdoa untuk saudara. Karena saya tahu saudara butuh mujizat. Dan hanya saya berdoa bagi saudara-saudara akan mengalami mujizat. Dan ketika saudara berdoa bagi saya pun, saya akan mengalami mujizat. Amin. Amin. Jangan dikira dari Maret sampai September ini saya hidup nih fun-fun aja. Wah saudara, hidup saya lebih-lebih di ujung tanduk. Dari September, cuman kelihatannya badannya gemuk aja. Kenapa? Karena udah putus asa, udah gak ngapa-ngapain lagi. Ya,
hanya bisanya makan-makan dan saya juga bingung. Kok jadi banyak makan, jadi banyak makanan ya. Padahal hitung-hitungan saya makan dari mana lagi ya. Aduh ya, betul-betul kesulitan kita semua mengalami. Amin. Nah tetapi mujizat itu selalu ada. Karena saya percaya ada di antara saudara yang berdoa untuk saya. Dan saya pun juga berdoa untuk saudara. Amin. Ini yang harus kita kembangkan. Inilah gereja. Ini yang harus kita hidupi. Setuju? Ya, maka saya melihat banyak pertobatan-pertobatan terjadi apa? Melalui doa-doa kita. Melalui doa-doa kita. Berdoalah bagi orang-orang yang kita kasihi. Ya, berdoa bagi mereka di dalam kesulitan. Ya, kadang-kadang orang yang dalam kesulitan, apalagi kayak orang buta seperti ini, hidupnya menjengkelkan kita. Ya, udah buta nggak tahu diri lagi. Minta terus, wah menjengkelkan. Tetapi justru orang-orang yang menjengkelkan itulah yang harus kita doakan. Mereka akan melihat mujizat. Mereka akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Tuhan merindukan ini dari kita semua. Nah karena itu saya percaya mujizat ini masih terjadi. Sepanjang kita masih menjadi gereja. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Memang secara teologi dikatakan gereja itu adalah orang-orang yang berhimpun, yang berkumpul. Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju hidupnya yang terang. Memang dari gelap menuju hidupnya yang terang, ya itu adalah gereja. Tetapi juga kita dipanggil untuk keluar berhadapan dengan musuh, untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam. Amin. Ya, yang kedua, mujizat itu terjadi ketika orang itu, ya perhatikan ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Orang buta ini nggak kenal Yesus, melihat Yesus juga nggak pernah karena dia buta. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus menuntun dia, membawa dia keluar kampung, dia pasrah, dia ikut. Artinya apa? Kalau kita mau butuh mujizat, mari percaya sama Yesus. Mari berharap sama Yesus. Kita pasrahkan hidup kita pada Yesus. Ya, udah pokoknya kalau Yesus tuntun, ikut aja tuntun. Kemanapun Yesus bawa, ikut saja. Itu namanya kita menaruh pengharapan. Pengharapan ini lawan katanya adalah kekhawatiran. Banyak orang dituntun sama Yesus takut. Kenapa khawatir? Karena dia berpikir dari kekhawatirannya. Dia gak pernah pasrah. Amin. Amin. Saudara tahu, mujizat itu terjadi dari hal-hal yang gak pernah kita duga. Apa yang tidak pernah kita impikan, gak pernah kita bayangkan, disitulah letak kunci mujizat. Seringkali kalau kita melihat rasanya harapan ini putus, harapan itu putus, ini putus, kita udah semua dalam keadaan kecewa. Kita langsung, kita masih tetap ngotot nyari jalan. Kita gak pernah pasrah. Ya, justru mujizat itu terjadi di tengah ketidakberdayaan kita. Ketika kita gak ada jalan lagi, ketika kita udah mentok kiri kanan udah mentok, maka mujizat itu terjadi justru di tengah keputusasaan, justru di tengah kepasrahan. Tetapi kita pasrahnya bukan pasrah sembarangan pasrah, tetapi kita pasrah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mujizat itu akan terjadi. Karena itu kalau hidup saudara hari ini kesana mentok, kesini mentok, tenang aja, berharap pada Yesus. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita duga, Yesus akan perbuat itu bagi kita. Amin. Amin. Ya, nah taruhlah pengharapan ini pada Yesus. Firman Tuhan mengatakan orang yang berharap pada manusia, yang berharap pada kekuatan manusia, itu adalah orang-orang yang terkutuk. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada kuasa Tuhan, yang berharap pada Tuhan, dia akan diberkati. Amin. Karena itu kita jangan berharap sama manusia. Di tengah kesulitan kita, di tengah kehidupan kita yang tertekan, jangan berharap pada manusia. Walaupun nampaknya kita dibawa dalam kondisi yang putus asa, kondisi tidak berdaya, kita harus berani pasrah. Ya, kita harus berani berserah pada Tuhan. Amin. Saya pun mengalami itu. Kalau ditanya mengalami nggak Umali? Ngalamin, ya, saya ngalamin. Ngalamin dalam masa Maret sampai September ini betul-betul ngalamin semua ini. Ya, dalam keputusasaan saya juga saya udah nggak bisa berbuat apa-apa, ya udahlah pasrah. Saya enjoy aja lah, biar saya serahin nama Tuhan. Justru banyak pertolongan Tuhan, apa yang tidak pernah saya duga, Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya. Amin. Saya gak berharap sama manusia, kalau saya berharap sama manusia, binasalah saya. Ya, nah
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya berharap pada Allah, ya, bagaimana ciri kita bisa berharap pada Allah? Cirinya adalah ketika kita mensyukuri kehidupan kita. Banyak orang tidak bisa menaruh harapannya pada Allah. Kenapa? Karena dia kecewa masa lalunya. Dia merasa hidup dia itu gak benar. Dia merasa hidup dia kurang hoki. Dia merasa masa lalu dia buruk. Dia merasa kekecewaan pada masa lalu itu rasanya menekan dia. Sampai dia berkata, ya karena memang saya mah anak seperti ini, makanya saya gak bisa seperti ini. Karena saya gak pernah disekolahin sama papa mama, makanya sekarang saya jadi miskin terus. Ya, seringkali orang tidak mensyukuri masa lalunya, menganggap masa lalunya itu jelek sehingga nasib dia sekarang jelek. Nah, orang seperti ini adalah orang yang tidak berharap pada Tuhan. Kalau dia berharap pada Tuhan, maka dia akan mensyukuri masa lalunya, bahwa masa lalu dia yang bisa dia lalui itu adalah yang terbaik dalam hidupnya. Amin. Karena itu mari saudara, kalau saudara ingin bersyukur, saudara ingin berharap penuh pada Tuhan, langkah yang pertama bagi saudara adalah mensyukuri kehidupan saudara. Ya, siapa orang tua saudara, di mana saudara dilahirkan, siapa saudara ya. Nah, bagaimana kehidupan masa lalu saudara? Mari syukuri itu. Terima itu dengan ucapan syukur. Maka kita langkah ke depannya kita bisa mengerti, disitulah Allah merancang kehidupan kita dengan sempurna. Amin. Amin ya. Mari kita berdamai dengan masa lalu kita. Jangan kecewa dengan masa lalu kita. Jangan kecewa dengan orang-orang yang pernah menindas masa lalu kita. Jangan kita kecewa. Mereka menindas kita, mereka menteror kita, masa lalu kita. Itu adalah bagian pembentukan pribadi kita. Karena itu mengapa kita bisa seperti ini? Karena masa lalu kita. Dan kita percaya kalau kita bisa melalui masa lalu, masa yang akan datang pun ada dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Ya, mari kita berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan itu artinya kita berharap, kita bersyukur pada masa lalu kita. Ya, berharap pada Tuhan itu artinya apa? Kita hidup mungkin dalam keputusasaan dan kekhawatiran, tapi marilah kita masuk dalam lembah kekelaman seperti ini. Ya, berharap sama Tuhan itu artinya kita berani menghadapi lembah kekelaman. Kita berani masuk dalam suatu kekhawatiran dan keputusasaan. Kita berani hidup seolah-olah tidak ada penolong lagi. Itu artinya kita berharap pada Tuhan. Amin. Tapi kalau sepanjang kita berkata, oh tenang aja lah, gak ada duit juga biarinlah. Banda papa sama mama nih, ya nyak sama babe nih bandanya masih banyak. Tanah di Kohot aja 30 hektar belum dijual. Ah tenang aja gitu. Ya selamanya kita gak pernah melihat pengharapan dari Tuhan. Amin. Ya kita hanya mengandalkan harta kita. Kita mengandalkan kekuatan kita. Bahkan yang lebih parah lagi, engkong kita baru mati kita doain terus. Kong minta rezeki kongnya, minta rezeki. Makanya engkong beliin peti yang bagus. Kuburan yang bagus kong biar rezeki menjadi makin panjang gitu. Ya ini kita makin hidup dalam keterpurukan. Amin. Amin. Ya. Nah, langkah yang ketiga mari kita perhatikan apa yang orang buta ini lakukan. Setelah orang buta ini dia tahu, ya, dia dibawa oleh orang dikenalkan nama Yesus. Dia berpengharapan pada Yesus. Dan yang ketiga, orang buta ini dia mendengar apa yang Yesus katakan. Artinya apa? Orang buta ini tahu dia mendapat mujizat daripada Tuhan dan dia harus intim dengan Tuhan. Dia harus dekat dengan Tuhan. Karena itu apapun yang Tuhan perintahkan, dia ikuti. Ya, Tuhan bilang berkata kepada dia, udah jangan balik lagi ke kampung. Dia ikuti, dia turut. Artinya apa? Mujizat-mujizat ini juga terjadi dalam kehidupan kita kalau kita belajar intim dengan Tuhan. Amin. Belajar intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan tuh ngapain? Yaitu kita bangun kebiasaan-kebiasaan rohani kita yang baik. Ya, intim dengan Tuhan itu artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ngomong dengan Tuhan. Bagaimana kita ngomong dengan Tuhan dan Tuhan ngomong dengan kita? Yaitu ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu artinya kita ngomong sama Tuhan. Bagaimana Tuhan ngomong sama kita ketika kita renungkan firman Tuhan itu. Ya, tidak bosan-bosannya tiap pagi saya selalu mengirimkan renungan. Ya, karena itu jangan mengharapkan mujizat dari hal-hal yang lain.
Baca aja renungan yang saya kirim itu tiap pagi ya. Renungkan itu, lakukan itu. Itu kita akan intim dengan Tuhan. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat itu nggak perlu kita praktekkan, nggak ada rumusan-rumusannya. Tetapi mujizat itu ada yang terjadi ketika kita intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memuji nama Tuhan, bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, itu adalah bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjanjian baru gereja mula-mula mempraktekkan yang namanya ibadah. Itu ada 7 macam ibadah. Ya, saya pernah sampaikan, dari kita ibadah sendiri, masuk ke pintu ya, masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa, itu ibadah. Kita kumpul seperti ini dengan banyak orang karena social distancing, physical distancing, kita hanya beribadah seperti ini. Ini pun juga suatu ibadah. Nanti Natalan mungkin kita nyewa lapangan di depan rumah Agus, ya kita pakai, kita besarin, kita bikin panggung, ya kita pakai mobil drive-in, ya keluarga yang mau Natalan langsung dengan mobil turun di situ, yang naik motor di situ, yang mau gelar tikar di situ. Kita kotak-kotakin lapangan. Itu pun juga suatu ibadah. Amin. Ketika saudara bangun tidur pagi, saudara mendusin tengah malam. Ketika tengah malam saudara dibangunkan oleh Tuhan, terbangun. Langkah apa yang harus saudara lakukan pertama ketika mendusin? Panggil nama Yesus, berlutut pada Yesus. Ya, istilahnya seperti anjing dikatakan, saudara mencium tangan Yesus. Pagi-pagi seperti itu. Itu pun juga suatu ibadah. Itu apa yang dalam perjanjian baru katakan proskuneo. Artinya kita sujud menyembah kepada Tuhan. Di mana pada saat kita ingat Tuhan, bangun tidur awal, ingat Tuhan, saudara berlutut, sebut nama Yesus, panggil nama Yesus. Di situ keintiman itu akan terjadi. Amin. Amin. Ya, saya banyak sekali berkat ketika setiap kali saya mendusin bangun, saya selalu berlutut, saya manggil nama Yesus. Berkat Tuhan banyak mengalir dalam kehidupan saya melalui keintiman seperti itu. Ini namanya membangun keintiman. Bahkan dikatakan ibadah itu juga mengunjungi janda dan yatim piatu. Dalam perjanjian baru diungkapkan. Ibadah yang sejati itu ketika kita mengunjungi janda dan yatim piatu. Itu pun juga suatu ibadah. Ketika kita praktekkan, ini akan membangun keintiman dalam kehidupan ini. Amin. Amin ya. Seringkali sekarang ini banyak ribut di sosmed, banyak sekali pendeta-pendeta cekcok ribut ya soal kekristenan, soal doktrin, soal ini, soal itu. Saya ditanya, saya bilang gampang kok, sederhana. Kenapa mereka ribut? Karena mereka baca Alkitab hanya untuk berdebat. Tetapi kalau kita baca Alkitab untuk kita lakukan, kita nggak pusing soal debat-debat apa, ya. Haleluya. Ya, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, jadi keintiman inilah yang kita bangun dengan Yesus. Keintiman ini akan melahirkan mujizat. Ya, nah karena itu mari jangan sungkan-sungkan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Saya masih percaya 100% mujizat ini masih akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita jangan putus asa, kita jangan bimbang, jangan takut menjalani kehidupan. Sekalipun kita masuk masa resesi yang berat, ya, sekalipun kita masuk masa resesi yang berat, kita terus akan hidup bersama dengan Tuhan. Tahun 98 kita masuk dalam resesi. Dikatakan resesi kali ini lebih berat dari tahun 98. Ya, tahun 98 juga bagaimana kita banyak mendengar keluhan orang-orang yang kehilangan mata pencaharian. Ya, tahun 98 begitu sulit, bahkan sebelum 98, dari 97 pun sudah banyak kesulitan-kesulitan. Ya, ada pengetatan mata uang, apa semua uang, ada uang beredar diketatkan dan banyak hal-hal lain, ya. Nah, dalam kehidupan sekarang ini pun kondisinya bisa jauh lebih berat. Nah, karena itu mari kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Saya ingin mengajak kita memperkuat kawanan kecil. Untuk apa? Datang, kumpul bersama, saling mendoakan, saling mendoakan. Saudara mendoakan saya akan mendapat mujizat. Saya mendoakan saudara, saudara akan dapat mujizat. Mari kita bangun komunitas saling mendoakan ini. Amin. Ya.
Jangan hidup untuk seorang diri lah. Waktunya kita berpikir untuk orang lain. Ketika kita berpikir untuk orang lain, kita membela kepentingan orang lain, Allah akan turut serta, Allah akan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita percaya pada mujizat dan kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk mempersiapkan diri. Ya, kita angkat pujian yang tadi, kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku Tuhan. Setiap langkahku hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini jika engkau masih berharap pada mujizat yang terjadi dalam hidupmu, bagaimana Allah melakukan mujizat? Mari bangun persekutuanmu, mari bangun persaudaraanmu dengan anak orang-orang yang di dalam Tuhan, untuk kita saling mendoakan, untuk kita saling menguatkan. Mari kita berharap hanya pada Tuhan, jangan berharap pada roh-roh orang mati. Jangan berharap pada benda-benda. Jangan berharap pada kekuatan manusia dan harta kekayaan manusia. Dan kita juga mau membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kebiasaan hidup kita membaca firman Tuhan. Bagaimana kebiasaan kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kebiasaan kita berdoa. Kita memuji, kita menyembah nama Tuhan. Kebiasaan kita beribadah. Itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan akan membawa masuk dalam kekekalan, dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Hari ini sakramen telah disediakan bagi kita. Bagaimana Kristus telah mati bagi kita. Dan kita percaya Dia telah mati bagi kita. Dia telah bangkit bagi kita. Dan Dia telah menyediakan tempat dan berkat bagi kita. Oh, haleluya. Mari siapkan hatimu untuk engkau menerima sakramen ini. Pendeta Muda Coanbi akan berdoa untuk sakramen yang akan kita terima. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia dan kebaikan Engkau ya Tuhan. Kalau pada ibadah ini kami percaya Engkau ada menyertai kami. Oleh mana sebentar kami akan menerima roti dan anggur ini, ada suatu lambang dalam sakramen ini adalah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Ya, Engkau sudah berikan, Engkau sudah curahkan, Engkau sudah nyatakan, Engkau sudah berkorban untuk kami ya Tuhan, untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami.
Hari ini kami datang beribadah kepada Engkau. Sebelumnya kami mohon ampunilah setiap kami kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Layakkan dan kuduskan kami kalau kami menerima roti dan anggur ini. Boleh menjadi kekuatan atas hidup kami. Dan kami percaya Engkau ampuni setiap kami mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Engkau sudah berkorban. Engkau ingatkan kami atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi keselamatan. Kami percaya Engkau sudah tanggung segala pengorbanan melalui salib-Mu, segala dosa-dosa kami. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan dan kuduskan kami. Kami terima, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Rinduku Tuhan, rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang terpecah dan kita mengucap syukur atasnya, ini adalah tubuh Kristus. Karena itu kita yang percaya pada kematian Kristus di Kalvari, kita percaya pada kebangkitannya, kita percaya pada kenaikannya, dan kita percaya pada kedatangannya yang kedua. Karena itu mari hari ini kita yang percaya, kita makan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan bersama-sama, kita angkat tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, cawan yang kita pegang dan kita mengucap syukur atasnya, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan hari ini kita adalah umat-umat perjanjian Allah. Kita berjanji kepada Allah, kita berharap pada Dia, kita sujud menyembah kepada Dia, kita meninggikan namanya. Dan Allah pun berjanji, Dia akan menyertai kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita selalu ada dalam genggamannya, dan tidak ada suatu kuasa manapun yang bisa merampas kita dari tangan Allah. Oh haleluya, inilah perjanjian kami Tuhan. Mari kita yang percaya pada perjanjian ini, kita minum cawan perjanjian kita yang dimeteraikan oleh darah Yesus ini bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Doakan orang-orang yang saudara kasihi. Bawa mereka kepada Yesus. Doakan mereka. Doakan mereka. Agar mereka mengalami mujizat-mujizat. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Miliki hati. Mari kita korbankan hidup kita bagi orang-orang yang kita kasihi. Maka firman Tuhan mengatakan segala ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Bahkan ukuran yang lebih dipadatkan, yang digoncangkan sehingga keluar dari hariban kita. Oh haleluya. Ketika engkau mengasihi seseorang, maka Allah lebih mengasihimu. Ketika engkau memberkati seseorang, engkau akan diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Haleluya. Oh haleluya. Mari doakan orang-orang yang kau kasih. Mari berharap pada Tuhan. Mari bangun keintiman dengan Tuhan. Maka mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat mujizat-mujizat. Oh rahala masikana yang ini. Nalaya rakala tamasata mengale tarutang kama. Dena yang maki siapa nikalaya rakala. Kami menyembahmu Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Kami meninggikanmu Yesus. Kami meninggikanmu Tuhan. Oh laharana pakalana masema. Bapa, hari ini kami berdoa khusus Bapa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Yang pertama kami berdoa Bapa untuk mama dari Nathan Octavianus Tuhan, yang ada di Bandung yang saat ini di ruang IGD Rumah Sakit Boromeus. Kami serahkan Mama Nathan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dan kuatkan dia Tuhan. Sembuhkan, dan kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam kehidupannya. Oh haleluya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi dalam mereka merancang kehidupannya. Kami berdoa bagi Agus dan Yani yang pada tanggal 20 akan masuk dalam perkawinan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkatinya secara khusus. Berkati Tuhan. Juga kami berdoa bagi Vindi Tuhan, juga akan merancang perkawinannya pada bulan Oktober Tuhan. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Pelihara dalam kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang sempurna Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat yang dalam kondisi terpuruk, kesulitan-kesulitan, sakit penyakit yang melanda, kegoncangan dalam keluarga. Oh haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh-roh ini kami patahkan. Roh-roh yang mengguncangkan ini kami hancurkan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Tante Email yang ada di Taman Cibodas. Kami berdoa untuk Cek Alek dan istrinya Tuhan yang di Kampung Melayu. Berkati Yesus, berkati. Kasih setiamu melimpah atasnya Tuhan.
Kami berdoa untuk Tante Ipong Tuhan sekeluarga. Berkati Yesus. Terpujilah namamu. Dan kami juga berdoa untuk Kook Tuhan. Yang kesehatannya terganggu Tuhan. Akibat asam lambung yang naik. Kami patahkan kuasa sakit penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan nyata bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pengumuman yang ingin saya sampaikan yang pertama, setiap hari Rabu jam 4 sore ada doa di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu ingin berdoa bersama-sama, mari datang tiap Rabu jam 4 sore. Yang kedua adalah di gereja ini kita udah pasang wifi ya, dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu juga nggak apa-apa. Kalau ada kegiatan ya kita buka. Di sini adalah tempat rumah belajar. Jadi Bapak Ibu yang anaknya sekolah atau kuliah online ya, rasanya untuk hemat duit, beli kuota, udahlah datang ke gereja ya. Di sini ada wifi gratis, kita pakai ya. Terus juga yang nggak punya HP, beberapa orang tua mengatakan anaknya yang sekolah 3 HP-nya 1 ya. Nah datang ke tempat ini kita juga akan sediakan HP ya. Ada HP-nya juga, ada kuotanya juga ya, wifi. Ya itu saja ingin saya sampaikan. Tanggal 20 ada pemberkatan perkawinan Agus dan Yani ya. Ini Agus sama Yani mohon berdiri dulu ya biar dikenal. Nah, ini Agus dan Yani ya. Tanggal 20 hari Minggu jam 2 siang ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin datang, ingin menyaksikan, daftar dulu lah gitu ya. Sama siapa nanti daftar ya, biar kita hitung kursinya. Kursinya dihitung juga sama konsumsinya dihitung. Ya. Malian ya nanti daftar ya sama Cilian saya mau datang gitu ya jam 2. Nggak usah malu-malu ya. Karena kalau perkawinan ini harus di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Wah kalau nggak ada sidang jemaat ini nggak sah nanti kawinnya, kesian mereka ya. Tega amat sih gitu. Haleluya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami bersuka cita di hadapan-Mu. Karena kami percaya di dalam kesulitan-kesulitan hidup justru kami melihat kuasa-Mu dinyatakan. Justru kami melihat pertolongan-Mu semakin nyata, hadirat-Mu semakin nyata Tuhan. Karena itu kami percaya segala hal Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Agar kami semakin intim dengan-Mu, agar kami semakin mengenal-Mu Tuhan. Karena itu pelihara Tuhan kami. Berkati kami, sempurnakan kami dengan segala berkat-Mu. Karena itu pada hari ini mari buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus Kristus menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pada hari ini mari saat ini bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, memberikanmu pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, sorga yang mulia. Dan Allah Roh Kudus yang berdiam di hatimu, dialah yang menghidupkan rohmu, dialah yang menopangmu, menjagamu dan melindungimu, karena Dia adalah penolong dan penghiburmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan